Oke, Raka dan Rizky selamat datang kembali ya pada kelas kita yang bernama kelas Math Master. Hari ini kita akan mempelajari hal baru. Bukan mempelajari hal baru. Hari ini kita lebih ke review ya. Kita akan mengulas materi-materi yang sebelumnya telah kita pelajari. Jadi bisa dikatakan bahwa hari ini tidak begitu padat ya untuk pelajarannya ya hari ini ya. Jadi nanti kita akan di akhir ya kalau misalnya masih ada waktu kita akan coba kerjakan di soal-soal yang sebelumnya kita belum selesaikan ya teman-teman ya. Oke deh. Nah, tadi misalnya udah sempat ngobrol-ngobrol sama Raka. Kalau Rizky gimana? Besok udah mulai sekolah lagi ya Rizky ya? Iya, Wih, sekarang naik ke kelas berapa nih Rizky? SMP. Waduh, SMP mantap. Besok, oh ya kemarin udah cerita ya. Oke, berarti besok akan adaptasi lagi nih sama teman-teman yang baru dan juga kelas yang baru ya. Semangat Iya. teman-teman. Oke, misalnya izin share screen kita mau main games dulu teman-teman. Jadi di sini adalah Math Facts yang dimana nanti kita mau coba untuk ini ya, mengerjakan sebuah kuis matematika. Lebih tepatnya ada penjumlahan dan pengurangan ya. Nanti cepet-cepetan aja ya. Jadi Raka boleh sambil dinyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Jadi kita mau cepet-cepetan nih main gamesnya, oke? Yuk, kita mulai teman-teman. Nah, ada yang tahu 6 tambah 5 berapa nih? 11. 11, bener nggak ya? Betul jawabannya. Oke, lanjut. 12 tambah 4. Ayo, berapa nih? 16. 16, 16. good job. Lanjut lagi. Benar ya, cepat-cepatan ya teman-teman ya. 10 tambah 4. 14. 14, betul. Nice job. Lanjut. Easy peasy. 2 tambah 1. 3. 3. Oke. Lanjut lagi. 6 tambah 4. Ini yang di luar kepala teman-teman. 10. Iya, 10. 10. Good job. Oke, lanjut lagi. 4 tambah 2. Tadi itu teman-teman. 6. 6. Oke. Lanjut lagi. 5 tambah 3. Easy peasy. 8. 8. 8. Betul. Lanjut lagi. 2 tambah 3. 5. 5. 5. Oke. And then 1 tambah 1. Aduh, gampang 2. banget. 2. 2. Gampang ya. Ini kuisnya easy peasy nih. 5 tambah 2. 7. 7. 7. Benar. Udah di luar kepala ini ya teman-teman ya. Karena di bawah 10. Nih, 3 tambah 1. 4. 4. Betul. Ceritanya kita lagi COC ya. 1 tambah 0. 1. 1. Oke. Kita main sampai 2 menit ya teman-teman ya. 6 tambah 7. 6 tambah 7. 13. 13. Yes, betul. Lanjut lagi. 11 tambah 4. 15. 15. Yes, betul. Tinggal belakangnya aja ditambahin ya teman-teman ya. Kayak kemarin ya. Oke. 7 tambah 5. 12. 12. Betul. Keren nih Rizky cepet nih jawabnya ya. Wah ternyata sudah 15 ya. Sudah di 2 menit kurang. Skornya 15/15. Teman-teman good job ya. Hebat ya. Missnya lihat progresnya perkembangannya bagus sekali ya. Walaupun ini hanya games tapi teman-teman cepet nih jawabnya. Keren banget. Apalagi Rizky ya. Udah terlihat banget nih progres baiknya. Oke terima kasih teman-teman telah mengikuti gamesnya dengan baik. Hari ini kita akan ada satu materi dulu di depan. Lalu selanjutnya hari ini kita lebih kepada mereview materi yang telah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, jadi di hari ini kita akan masuk ke pelajaran 10 ya. Tidak terasa teman-teman ya udah ke pelajaran 10 aja nih kita. Nah, oke kita mulai dari perhitungan lisan ya. Kita bertemu lagi dengan kawan kita di kelas ini, yaitu ada Iwan dan juga Ot, ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu perhitungan lisan. Oke, sekarang bisa mau tanya sama Rizky dan Raka ya. Tentukan urutan langkah perhitungannya. Kira-kira mana dulu yang harus kita jumlahkan, teman-teman? Yang harus kita hitung. Kalau bertemu soal seperti ini, 18. 18. 18 kurang 8. betul. Lalu, itu yang pertama. Bagi 18 kurang 8. 10. Ditambah 34. Oke, kalau Raka yang kedua berarti tambah ya.
Kalau Rizky ditambah dulu apa dikali dulu? Dikali. Nah, ini yang titik itu dikali ya, teman-teman ya. Mm-mm. Dikali dulu. Oh, dikali dulu. Oke, kalau Raka berarti ditambah dulu yang kedua. Kalau Rizky yang kedua itu dikali dulu ya. Baru yang ketiga ditambah. Kalau Raka berarti yang ketiga dikali. Nah, kalau bertemu soal seperti ini, berarti jawaban yang benar adalah pertama itu sudah betul ya jawaban teman-teman masing-masing, yaitu di dalam kurung dulu kita selesaikan. Selanjutnya yang kedua, wajib yang dikali terlebih dahulu ya Raka ya. Karena kalau misalnya kita compare, kita saingkan gitu ya perkalian sama pertambahan penjumlahan nih dia itu lebih tinggi, tingkatannya itu yang perkalian. Jadi kita kalikan dulu, baru yang ketiga adalah kita tambahkan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya yang kemarin ya kita sudah dari. Yang pertama itu kalau kita mengerjakan perhitungan, kita harus menghitung yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Yang kedua, kita lakukan perkalian atau pembagian terlebih dahulu, berurutan ya, dari kiri ke kanan. Gitu. Tapi kalau tadi kan case-nya ada di kanan, Miss, gimana? Nah, tadi itu kasusnya ada di kanan, tapi yang tadi Miss-nya bilang, kalau perkalian itu dia levelnya itu lebih tinggi dari penjumlahan dan juga pengurangan. Gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, lakukan penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Seperti layaknya kita lagi membaca ya. Kalau membaca kan kita baca dari kiri ke kanan ya. Gitu. Jadi kalau dalam mengerjakan perhitungan juga sama teman-teman. Kita kalau bisa lihat dulu dari kiri dan kanan, tetapi kalau ada yang prioritas seperti tadi, ada yang dikali terlebih dahulu daripada dijumlah, berarti kita pilih yang dikali dulu baru dijumlah. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita hitung teman-teman. 27 kali satu. Kalau kemarin, kalau perkalian satu berarti hasilnya adalah, 1. hah? Serius? 27 kali 1, 27. Ya, kalau perkalian yang dikalikan satu, hasilnya adalah bilangan itu sendiri yang dikalikan dengan satu. Gitu ya. Berarti kalau di sini 27 kali satu adalah 27. Satu dikali 63 berapa teman-teman? 63. 63 betul ya. Karena seperti ini ya untuk rumusnya teman-teman ya. Satu dikalikan A sama dengan A dikalikan satu, yaitu jawabannya adalah A. Seperti itu. Jika satu dikalikan dengan bilangan apapun, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jika satu bilangan apapun dikalikan dengan satu, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Gitu ya. Nah, kalau yang nol gimana nih teman? Teman-teman? 0 kali 9. 0. Nol. Betul ya. 0 kali 9, 0. 48 kali 0. Berapa? 0. Nol. Betul ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa kalau perkalian nol, apapun itu ya, nominalnya ya, apapun itu digitnya, kalau dikalikan nol pasti hasilnya adalah nol. Kita baca ya. Jika nol dikalikan dengan bilangan apapun, maka hasilnya adalah nol. Jika suatu bilangan apapun dikalikan dengan nol, hasilnya adalah nol. Walaupun ya, teman-teman ketemu nih, ada banyak gitu ya. Ada yang kan kalau kita yang tadi ya teman-teman untuk menghitung kita dari yang dalam kurung dulu, lalu ada yang dikali dulu. Tapi kalau teman-teman lihat salah satunya itu ada yang dikalikan nol, nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot teman-teman. Lihat dulu yang mana yang harus kita hitung. Karena kalau udah dikalikan nol pasti hasilnya dia nol ya teman-teman. Kita ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini teman-teman, 10 kali 9 berapa? 10 kali 9? 90. 90. Nah, kalau untuk perkalian 10 ya, maka nanti kita kalikan aja angka yang lagi dihitung ini, misalnya 9 dikalikan dengan depannya, 10 ataupun 20, 30 gitu. Dikalikan depannya aja, maka nanti jumlahnya atau hasilnya tinggal ditambahkan angka nol. Kalau tadi ya, kalau kita lihat dari kayak gini, 9 dikali satu dulu adalah 9, karena di sini adalah perkalian puluhan, berarti nanti kita tinggal tambahkan nol di belakangnya. Gitu ya, teman-teman ya. Nih, berarti 5 kali 10 berapa? 5 kali 10. 50. Ya, 50. benar 50 ya. Kita tambahkan satu angka nol. Kesimpulannya, saat mengalihkan bilangan apapun dengan 10, 20, 30, 40, sampai 90, kita perlu menambahkan satu angka nol di sebelah kanan hasil dari perkalian angka tersebut.
Gitu ya. Oke, kalau pembagian teman-teman, 70 dibagi 10. Ini juga puluhan nih. Tinggal depannya aja yang teman-teman. 7. 7 betul ya. 70 bagi 10, 7. Kita hilangin aja nolnya. Kalau 40 bagi 10, 4. 4. 4. Benar ya. Sehingga kesimpulannya adalah saat membagi suatu bilangan dengan 10, satu angka nol harus dihilangkan dari akhir bilangan tersebut. Ya udah kayak tadi ya, lihat aja depannya. Tinggal lihat depannya, lalu langsung dibagikan. Gitu. Kalau nolnya udah langsung otomatis terhapus ya teman-teman ya. Asalkan kalau ketemunya kayak gini, nol sama nol. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang nomor 5 teman-teman. Hitunglah menggunakan langkah-langkah yang tadi ya. Jadi hasilnya berapa nih? Easy peasy 4. nih teman-teman. Yes, 4 betul. Gimana nih cara hitungnya Rizky? 4 pertama-tama yang dalam kurungnya dikurangin 42 bagi 2 40. 40 bagi 10 4. Yes, betul. Hebat ya. Kalau teman-teman sudah paham, sudah ingat langkah-langkahnya, pasti untuk menghitung bilangan seperti ini tuh jadinya mudah banget. Karena teman-teman udah tahu triknya ya teman-teman ya. Yang pertama betul, yang di dalam kurung dulu baru dibagikan. 42 kurang 2, 40, dibagikan 10 adalah 4. Gitu ya. Oke, nomor 6 sekarang teman-teman. Di situ operatornya pembagian dan perkalian. Berarti artinya langkahnya itu dari kiri ke kanan. Coba. Berapa ya kira-kira hasilnya? 1 kan, Miss? Satu. Oke, Eh, kalau Rizky satu. Kalau Raka? Raka sudah tahu nih hasilnya? bukan deh. Coba ayo. Bukan, Miss. Berapa? 8. Yes, betul. Jawabannya 8 ya, teman-teman ya. Karena dari langkahnya itu dari kiri ke kanan. Kita hitung dulu dari kiri 24 bagi 3 adalah 8. 8 kalikan satu, apapun bilangannya dikalikan satu pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 8. Good job. Oke, sekarang seperti ini. Hitunglah, teman-teman. Kira-kira berapa? Nah, tetapi kalau case-nya kayak gini ya, kalau menurut Miss-nya tidak akan mengikuti, enggak, bukan tidak akan ya. Kalau matematika itu fleksibel, kalau memang dirasa teman-teman ada yang nyaman, berarti ikuti apa yang menurut teman-teman nyaman. Di sini menurut Miss-nya ada yang nyaman nih teman-teman. 32 ditambah 2 kan dia udah tahu ya, kita pasti 34. 34 dikali dengan 4. Nah, sorry, itu juga sulit sih sebenarnya ya. Berarti perkalian aja teman-teman, langsung perkalian aja. Dari perkalian dulu ya, karena dia priority nih. 40. Nih, oke. 40, Rizky? Ya, oke. Kalau Raka, Raka mau coba Izin. jawab? Ya, Eh, Raka mau izin? izin ke toilet. Oh, boleh. Ya, jawabannya adalah betul loh jawaban Rizky. Bener, Miss. Iya, karena memang dari yang kali dulu ya, kita kali dulu kalau Rizky, 4 dikalikan 2 adalah 8. 8 ditambah 32, kekurangannya ya, ini yang di luar kepala, 8 tambah 2 adalah 10. 10 ditambah 30 adalah 40. Loh, good job. Hebat Rizky. Sudah terlihat nih progresnya nih Rizky, keren banget. Raka jangan mau kalah ya, semangat juga ya kayak Rizky ya. Oke, nomor 8 teman-teman, hitunglah. Kira-kira berapa? 40 lagi. Yes, betul 40 ya. Karena kita yang mana dulu? Rizky hitungnya? 30 kurang 20 10 Benar. Dikali dikali 10 dikali 4. 4. Iya. Jadinya adalah 40. 10. Tuh, pintar. Oke, sekarang kita mau kerjakan soal di platform ya. Jadi, teman-teman yang belum masuk ke platformnya, yuk silakan teman-teman masuk. Kalau teman-teman lihat platformnya, di situ atau di hari ini hanya ada satu latihan. Karena seperti yang Miss-nya bilang, latihannya di sini hanya perhitungan lisan. Di hari ini kita lebih banyak mengulas ya materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Gitu ya. Oke, silakan Miss-nya mau beri waktu untuk Rizky dan Raka mengerjakan soal di platform hingga pukul
19:25. Berarti waktunya 7 menit ya, teman-teman ya. Silakan, semangat teman-teman. Nah, karena cuman berdua, boleh yuk sambil share screen Rizky sama Raka ya. Silakan. Jadi misalnya bisa sambil cek juga. Oke, ini punya Raka. Untuk Rizky, boleh sambil share screen juga ya. Sabar, Miss. Siap, boleh. Semangat Raka. Yuk, silakan dikerjakan 7 menit ya. Sampai 19:25. Mantap Raka. Good. Lanjut. Oke, good. Lanjut ya Rizky ya. Oke, good. Nah, kemarin Missnya hampir terkecoh nih teman-teman saat Missnya latihan soal ini ya. Di nomor 3 tuh Missnya terkecoh. Missnya hitung dulu ya, yang di dalam kurung. Ternyata dikalikan 0. Oh my God. Ngapain Missnya hitung capek-capek ya? Ternyata dikali 0. Ya, semangat. Hmm? Raka serius yang ini hasilnya 7? Coba. Di dalam kurung dulu, baru dikali 4. Titik itu kali ya teman-teman ya. Iya. Hmm. Pengurangannya boleh tuh pakai itu ya. Yang kemarin cari kita yang cepat ya. Diambil kekurangannya berarti 6 kurang 4, 2. 20 kurang 2, 18. 18 bagi 2, 18 bagi 2 adalah 9. Kalau pengurangan dia itu gini nih Rizky, kalau kamu masih ingat ya, misalnya 24 di sini kan kita mau bikin dia jadi puluhan ya, dikurang sama 6. 6 dikurang 4 itu 2, supaya 4-nya ini hilang jadi 20 gitu ya. 20. Oke, tapi di sini masih 2 nih sisanya. Oke, 20 kurang 2 adalah 18. Begitu ya. Tinggal dibagi deh, 18 bagi 2. Easy peasy. 18 bagi 2 sama dengan 9. 9. Yes, oke, gitu ya. Teman-teman kalau bertemu penjumlahan atau pengurangan, coba menggunakan trik yang waktu itu pertama kali kita kelas ya, teman-teman ya. Gitu ya. Semoga Makasih, teman-teman Miss. masih ingat. Sama-sama, lanjut lagi. Tapi Miss, Mm-mm. kalau
perkalian sama pertambahan itu dua yang mana? Perkalian dulu. Dan juga bisa dilihat kalau dia itu yang di kiri, kita bacanya dari kiri ke kanan ya, kayak tadi ya langkahnya ya. Dari kiri ke kanan, oh ternyata muncul duluan nih kalinya, berarti perkalian dulu aja. Oke, Yes, di situ makasih. ada perkalian satu lagi, berarti tinggal kali aja 6 kali tiganya, oke? Aduh, Raka kurang satu ya. Salah satu, oke sebentar. 12 dikurang 7, 5. 40 dibagi 5 adalah 8. Bang, Yes. Oke, lanjut Raka. Nomor 2 sampai 4 gampang ya. Coba Raka kerjakan. Miss, Iya, kenapa ini Raka? kan sebutkan semua bilangan yang kurang dari 28. 28 Mm-mm. itu termasuk enggak? Enggak, karena kalau misalnya ada 28, dia kalau ada kata-kata kurang, tidak kurang. Eh, tidak lebih, sorry. Kalau ada tulisan tidak ya. Di sini kan nggak ada tulisan keyword tidak ya. Berarti 28 itu nggak ikut. Oke. Kalau ini bacanya dari kiri, Rizky. 18 bagi 3 sama dengan 6. 6 kali 5, 30. 30 tambah 10. Yes, oke. Lanjut lagi. Nah, oke yang mana aja nih? Coba 0, 8, 6 ya. 9, ya betul. 9, 6. 28 enggak? 26, 27. Ya, good. Kayaknya udah ya. 27 ya. 27 ya. Good. Nice. Coba di checklist. Oke, lanjut nomor 3. Nah, tuh di situ ya ada tulisan tidak lebih besar, berarti dia kurang dari 28 tapi 28-nya ikut. Kayak tadi ya. Ah, oke, di situ berarti 5 kali 7, 35, 35 ditambah 7 kali 5, 35. 35 ditambah 8, 43. Lanjut. Silakan dikerjakan ya untuk yang berikutnya Rizky ya. Nah, sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 8. 9 betul, ya 26. Lalu 27. Ada lagi? Kayaknya udah ya. Udah. Oke, boleh dicek list. Good Miss, job. Oke, selesai ya. Mantap, Raka udah selesai nih. Semangat Rizky. Oke, Sem- yang kurang dari 28 ya. 0. Oke, Raka kalau mau istirahat dulu boleh ya, karena nanti saat pengulasan, materi pengulasan itu tidak ada istirahat, jadi kita istirahat dulu hingga pukul 8. Sorry, 7.30. Kok 8 lama banget. 7.30 ya. Raka kalau mau ke toilet dulu, mau minum dulu boleh banget. Silakan. Nah, ini ada balik ke betul. tempatnya, Miss. Kenapa Raka? Sudah selesai, screennya selesai. Iya, boleh. Udah selesai ya. Nah, ini tidak lebih besar berarti kurang dari 28, tapi 28-nya ikut ya, Rizky. 0, iya. Lanjut nomor 4. Oke, yang lebih besar dari 8 tapi kurang dari 28. Berarti, yes. Lalu, 27, iya nggak? 26, good job. Oke,
Nice job. Oke, good. Terima kasih ya. Rizky juga udah selesai. Nah, Rizky kalau mau istirahat juga boleh ya. Waktunya 2 menit sampai pukul 7.30. Mau minum dulu? Mau ke toilet dulu boleh. Karena nanti Boleh, saat... Miss. Oke, good. Boleh ya. Oke. Oke, 1 minute left ya. 1 menit lagi. Jadi minum dulu ya Rizky ya. Kemarin Bunda cerita Rizky ada les coding juga ya. Kamu les codingnya apa Rizky? Roblox ya? Iya. Wih, mantap. Udah bikin games apa aja? Hmm, Banyak. lumayan sih, tapi belum belum dipublish ke Roblox pub- Studio. bukan, maksudnya belum di publikin gitu, jadi masih private. Private ya? Oke, good. Thank you infonya. Oke, good. Udah pukul 7.30. Raka ditunggu ya untuk nyalakan kameranya ya. Yo, jadi nanti kita di kamera semua nih. Ada Raka, ada Miss Dania, ada Rizky. Yuk, Raka sudah di sana? Halo, Raka. Kenapa sih Miss gitu ya? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih Miss aku harus nyalain kamera gitu ya? Kenapa harus nyalain kamera supaya nanti biasanya kalau ada kesulitan gitu ya. Contohnya tadi tuh Missnya lihat tuh ekspresinya Rizky, Rizky kayak masih bingung gitu. Itu nanti kelihatan ya. Jadi nanti Missnya bisa langsung jawab tuh, Missnya bisa langsung bantu. Gitu ya. Untuk Raka boleh dinyalakan kameranya supaya nanti Missnya bisa bantu juga ya. Oke Raka? Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang namanya adalah Olimpiade Tim. Sebenarnya ini adalah tentang Olimpiade. Kalau kali ini Missnya mau kita cepet-cepetan aja ya, Raka sama Rizky ya, cepet-cepetan, bukan lebih ke game sih, kita lebih cepet-cepetan untuk mereview. Misalnya, oh iya Miss, aku masih ingat nih materi ini, gitu. Nanti kalau yang masih ingat, nanti teman-teman bisa langsung jawab ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat tugas nomor 1. Ini ada printable-nya. Untuk Raka sama Rizky kalau mau dibuat latihan, nanti misalnya akan kirimkan file untuk di printnya ya, teman-teman ya. Tapi kalau sudah cukup ya udah di kelas aja, gitu ya. Oke, kita baca dulu nomor 1. Bilangan manakah yang lebih besar? Menurut Raka sama Rizky ya. Bilangan mana nih yang lebih besar? Bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 4 atau bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 0. Kira-kira yang paling besar jumlahnya itu yang mana teman-teman? Bilangan dua angka yang hanya ada satu angka 4 atau bilangan dua angka yang memiliki satu angka 0. Ada yang tahu? Sebelum kita lihat jawabannya. Dua angka yang hanya memiliki satu angka 4. Oke, ini yang lebih besar yang mana nih? Dua angka yang hanya memiliki satu angka 4 atau dua angka, berarti digit nih. Ini tentang digit ya teman-teman ya. Dua angka yang hanya memiliki satu angka 0. Kira-kira yang paling besar yang mana nih Raka dan Rizky? Satu angka 4. Satu angka 4. Oke, kalau Rizky jawabannya? Kan aku udah jawab ya, Miss. Kenapa Rizky? Tadi aku udah jawab. Oh tadi udah jawab ya, yang satu angka 4 ya? Iya. Oke, good. Oke, kita lihat ya. Jawabannya yang mana nih? Yang keempat atau angka 0? Nah, kita lihat dulu ya. Pertimbangkan 10 bilangan dua angka yang pertama. Kalau 10 dua angka
dua angka yang pertama itu adalah dari 0 sampai 19. Kalau dari sini kita tahu ya bahwa dua angka yang ada nolnya satu yaitu di angka 10. Kalau ada dua angka yang hanya ada satu angka 4 adalah di 14. Oke, ya. Selanjutnya, di sini kita akan pertimbangkan 10 bilangan dua angka kedua. Kalau di sini berarti yang memiliki dua angka, yang memiliki satu angka 4 yaitu di 24, dan dua angka yang hanya memiliki satu angka 0 yaitu di 20. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini, kalau 10 bilangan dua angka di ketiga, berarti di 30-an ya teman-teman ya. Berarti di sini hanya ada 30 sama 34. Tapi kalau kita lihat di angka keempat, waduh, banyak ya teman-teman ya. Banyak angka empatnya, yaitu ada 40, 41, 42, 43, 44 bukan nih. Karena 44 itu ada dua bilangan yang ada empatnya ya. Sedangkan di sini kita hanya mau satu angka aja nih, yang punya angka 4 gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat lebih jauh ya, lebih lebih banyak seperti ini nih teman-teman. Untuk 50 ke 90 ya, dia itu untuk yang nolnya hanya di puluhan seperti 50, 60, 70, 80. Sedangkan yang memiliki angka 4 yaitu ada 54, 64, 74, 84, dan 94. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa bilangan dua angka yang memiliki satu angka 4 itu dia lebih banyak daripada bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka. Karena kalau yang memiliki dua angka yang hanya memiliki satu angka 0 itu hanya yang ini nih teman-teman. 10 sampai 90 ya. Sedangkan yang memiliki satu angka 4 di dua angka yaitu adalah yang ini dan juga di bilangan perkalian 4. Gitu. Sehingga jawabannya adalah ya dua angka hanya memiliki satu angka 4. Dia lebih besar daripada yang dua angka yang hanya memiliki satu angka 0. Wih, artinya jawaban Rizky sama Raka betul ya, nomor satu ya. Yeay, good job. Oke, kita lihat lagi nomor 2 ya teman-teman ya. Yusuf menulis 51 bilangan. Memberi nomor pada halaman albumnya. Oke, kalau halaman berarti ada berapa lembar kemarin teman-teman? Ada yang masih ingat? Satu halaman ada berapa lembar? 2 lembar. Yes, 2 lembar ya. Ada lembar depan dan juga lembar belakang. Ada berapa jumlah lembar dalam album Yusuf? Oke, kita breakdown ya. Nah, kalau seperti ini kira-kira ada yang mau jawab dulu nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya berapa teman-teman? 51 bilangan memberi nomor pada halaman albumnya. Bilangan itu digit ya berarti ya teman-teman ya. Yusuf menulis 51 digit memberi nomor pada halaman albumnya. Ada berapa jumlah lembar dalam album Yusuf? Ada yang tahu? Jawaban? 51 kali 2 masih. Oke, kalau menurut Rizky 51 kali 2 ya. Kalau Raka? Udah tahu jawabannya? Belum. Belum. Oke, kita coba lihat dulu ya untuk jawabannya ya teman-teman ya. Kita baca. Satu lembar terdiri dari 2 halaman. Setiap sisi lembar adalah satu halaman. Sisinya itu depan dan belakang ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Mari kita tulis semua bilangan satu angka. Bilangan satu digit kemarin itu dari berapa sampai berapa, teman-teman? Bilangan satu digit. 0. 0 sampai? Betul? 0 sampai 9. Yes, betul ya. Sehingga kita bisa tahu banyaknya bilangan satu digit yaitu dari 0. Wah, kalau di sini satu ya. Oh iya, karena kan memang di sini halaman ya teman-teman, nggak ada halaman 0. Berarti kita mulai dari 1 sampai 9. Sehingga bilangan satu digit itu jumlahnya 9 angka. Sekarang, mari kita tuliskan 10 bilangan dua angka pertama. Berarti dari 10 sampai 10 sampai 9. 19. 10 sampai 19. dan 9. 19 ya jawabannya ya. Dari 10 sampai 19 kalau misalnya jumlah bilangan dua angka pertama. Oke, ternyata dari angka 10 sampai 19 terdapat 10 bilangan. Berapa angka yang digunakan untuk menulis bilangan
bilangan ini. Berarti kita tambahin. Kenapa jadi 20 Miss Nia nih? Yang 10 ke 19. Karena dari 10 ke 19 itu sudah masuk menjadi 2 digit ya. 2 digit angka ya teman-teman. Sehingga untuk jumlah digitnya ada di 20 angka. Di sini tadi jumlahnya 10, 10 dikalikan 2 adalah 20 angka. Berapa angka yang digunakan untuk menulis satu bilangan hingga 19? Ternyata dia itu bilangannya ada di 9 tambah 29. Dari 1 sampai 19 itu berarti ada 29 digit. Sedangkan di sini Yusuf menulisnya 51 digit ya, masih kurang nih berarti. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Di sini tadi dari 1 sampai 19 adalah 29 angka. Sekarang mari kita tuliskan 10 bilangan 2 angka kedua. Berarti bilangan 2 angka kedua dari 20 sampai 2 berapa? 29. Nah, ternyata dari 20 sampai 29 ada 10 bilangan, tetapi ada lebih tepatnya ada di 20 digit. Ya, kayak tadi itu di bilangan 2 digit pertama. Sehingga kalau kita udah tambahin 29 ditambah 20 yaitu adalah 49 angka. Masih kurang ya dengan jumlah yang Yusuf tulis. Yusuf tulisnya adalah 51. Berarti kurang berapa lagi nih bilangannya? Berapa banyak angka yang ditulis Yusuf? Kurangnya adalah 2 angka lagi. Yaitu kita bisa tambahkan 30. Karena 30 itu hanya terdapat 2 digit ya. 3 dan juga 0. Sehingga kalau ditambah adalah 49 ditambah dengan 2 sama dengan 51. Sehingga kita bisa tahu angka yang digunakan untuk menulis bilangan 1 hingga 30 adalah 51. Sehingga untuk halaman yang diberi nomor oleh Yusuf ada di 30 halaman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bertemu soal seperti ini, yang ditanya adalah ada key ya, ada keywordnya itu dia digit ya, atau 51 bilangan, atau dia menulis 51 digit. Lalu dia menomori halaman yang diartikan di sini teman-teman ditanyanya adalah halamannya berapa. Gitu teman-teman cari dulu hingga digitnya itu adalah 51 atau digit yang ditanyakan. Sehingga kita bisa menemukan halaman yang tepat yaitu kalau di soal kali ini adalah 30. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor. Sorry teman-teman nih, ada lagi ya. Jumlah lembar. Ternyata itu tadi lembar teman-teman yang di angka ya, yang di nomor itu adalah lembar. Sehingga untuk halaman kita bisa bagi lagi menjadi 2. Karena kalau satu halaman terdapat dua lembar ya teman-teman ya. Sehingga untuk lembarnya sendiri, halamannya sendiri gitu ya. Oh sorry, satu lembar itu 2 halaman. Sehingga untuk halaman sendiri kita tinggal bagi 2. 30 dibagi 2 adalah 15 halaman. Oke, lanjut ke tugas nomor 3, teman-teman. Ayu memiliki 2 lembar kertas merah, lalu 3 lembar kertas kuning, 1 lembar kertas hijau. Ayu memotong setiap lembar kertas yang bukan kuning, yang artinya kuning ini dia nggak ikutan ya teman-teman ya, menjadi 3 bagian. Berapa banyak potongan yang Ayu dapatkan? Masih ingat nggak kemarin teman-teman prinsip potongan dan juga bagian? Lebih banyak bagian atau potongan teman-teman kemarin? Potongan. Hah, serius? Ternyata jawabannya lebih banyak bagian. Ya, Perhatikan gini teman-teman. Misalnya di sini ada kayu. Kalau dipotong menjadi 2, berarti bagiannya pasti akan lebih dari 1 dari potongannya. Yaitu misalnya tadi potongannya 2, bagiannya tinggal ditambahin 1. Berarti jadinya 3. Gitu ya. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau bertemu soal tentang potongan dan juga bagian. Oke. Nah, di sini kita mau lihat. Ayo memotong setiap lembar menjadi berapa bagian tadi teman-teman? Jadi 3. ya. Nah, sekarang Missnya mau Rizky sama Raka jawab nih. Karena soal ini mudah ya, teman-teman ya. Coba Raka sama Rizky coba jawab dulu. Berarti di sini berapa banyak potongan ya yang didapatkan? Yang ditanya berarti potongan, teman-teman. Kalau 4. misalnya, oke, kalau Rizky 4 ya. Kalau Raka? Ayu memiliki 2 lembar kertas. Mm, Dan itu.
Yang diketahui di sini 3 bagian nih, masing-masing kecuali warna kuning. Warna kuning nggak ikutan, berarti yang dihitung Ini hanya warna totalnya sih. totalnya, betul, total potongan. Yang dijawab, yang dihitung adalah kertas hijau sama kertas apa nih? Hanya menjadi 3 bagian. Oke, berarti berapa nih? Kira-kira 2 lembar kertas Eh, merah. Nih, yang dihitung berarti yang ini ya teman-teman ya, 2 sama 1. Karena yang dihitung itu yang merah sama yang hijau. Kuning itu tadi bukan ya teman-teman ya, bukan bagian. Berapa banyak potongan yang dilakukan Ayu? Mudah nih, yuk teman-teman. Kira-kira berapa potongannya? 15 bukan, Miss? Oke, kalau Rizky 15 ya. Oke, kalau Raka? Raka berapa? 15 juga. Raka 15 juga. Oke, kita breakdown soalnya ya teman-teman ya. Nah, di sini setiap lembar kita akan potong menjadi 3 bagian. Yang diketahui adalah bagiannya. Berarti potongannya kalau 3 bagian, potongannya berapa teman-teman? Du? Wah, 2. 2. Oke, kita lihat ya. Berapa banyak potongan yang perlu dibuat untuk memotong lembaran menjadi 3 bagian. Ternyata 2 potongan ya teman-teman ya. Ada 2 potongan. Lembar kertas warna apa yang dipotong Ayu? Lembar kertas yang dipotong Ayu adalah yang warna merah dan juga warna hijau. Karena yang kuning adalah bukan ya tadi ya teman-teman ya. Lalu kalau kita visualkan seperti ini. Untuk menjadi 3 bagian berarti kita harus potong dia menjadi 2 potongan. Nih teman-teman gitu ya teman-teman ya. Itu hanya untuk yang merah. Berarti kalau ada yang hijau, hijau kan cuma 1 ya. Ada hijau, kita potong juga biar menjadi 3 bagian, potongannya hanya 2. Sehingga jumlah potongan yang kita punya adalah 9. 9, serius? 6. 3. 6. Lah Yang di, yang merah, yang hijau, Miss. iya, karena kan yang ditanya adalah potongannya Rizky. Bukan bagiannya ya. Kalau bagiannya betul 9. Kalau potongannya adalah yang memotong nih. Tuh, yang memotongnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga jumlah dari potongannya dari merah dan juga hijau adalah 6. Oke. Terkecoh ya Rizky ya? Ya, Miss. Kalau Raka udah bisa berarti udah paham ya untuk potongan dan bagian ya? Ya. Oke, mantap. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau potong itu berarti pemotongnya, garis potongannya. Kalau bagian adalah bagiannya, parts-nya. Gitu. Jadi yang dijawab adalah yang diguntingnya nih, guntingnya berapa gunting, berapa kali gunting gitu ya teman-teman mudahnya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, kita baca nih ya. Aduh, banyak banget. Kita baca. Siti sedang menghias kotak kado dengan menggambar pola pada pita. Pertama, Siti menggambar bunga anggrek. Kemudian di antara setiap 2 bunga anggrek, Siti menggambar bunga lonceng. Di antara ya teman-teman ya. Setelah itu di antara setiap 2 bunga, baik anggrek maupun lonceng, Siti menggambar sebuah anyelir merah. Terakhir, di antara setiap 2 bunga, sorry, termasuk bunga anyelir, Siti menggambar sebuah pita merah. Jika Siti menggambar total 9 buah bunga lonceng, berapa banyak bunga yang digambar Siti lebih banyak daripada pita? Yang artinya di sini yang lebih banyak pita atau bunganya. Ada yang mau tebak dulu? Kira-kira yang lebih banyak itu bunga atau pitanya nih? What do you think, guys? Kayaknya masih bingung ya Raka sama Rizky ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau yang ini karena adalah sebagai soal visual, tapi teman-teman ingat-ingat ya kalau ketemu soal kayak gini, teman-teman gambar aja. Biasanya kan ada
coret-coretan tuh. Teman-teman gambar ya. Kita akan gambar diagram. Yang pertama kita breakdown dulu. Yang pertama itu kan ada dua bunga anggrek. Gitu ya, misalnya ya. Kita akan menggambar bunga anggrek. Oke, kita akan coba tiga bunga anggrek dulu ya, teman-teman ya. Untuk perumpamaan, kita akan kasih dia dengan huruf A. Selanjutnya, setelah akan ada bunga anggrek, sekarang Siti akan di antara bunga anggrek ini akan ada bunga lonceng. Berarti di masing-masing ini akan ada dua lonceng ya, bunga lonceng ya, teman-teman ya. Menggambar bunga lonceng. Nih, seperti ini teman-teman. Setelah itu, di antara setiap dua bunga, anggrek maupun lonceng, dia membuat bunga anyelir. Berarti anyelir akan di sini, teman-teman. Anyelir, 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 anyelir. Sehingga kalau kita tahu di sini adalah kali dua dari di antaranya, ya, teman-teman ya. Anyelir itu adalah dikalikan dua dari di antaranya, di antara yang tadi bunga pertama. Dua, yang pertama itu tadi adalah si lonceng itu ada dua, dikalikan dua ada empat. Sehingga untuk bunga anjelir nanti akan ada empat. Seperti ini. Terakhir di antara setiap bunga akan membuat sebuah pita. Nah, pita itu berarti tinggal dikalikan lagi. 4 dikalikan 2 karena anyelir itu tadi di antara, lalu di antaranya lagi ya. 4 dikalikan 2 berarti pita ada di 8. 8 pita seperti ini teman-teman. Tapi kalau kita hitung kira-kira banyaknya pita atau bunga nih? Lebih banyak pita atau bunga? Coba kita hitung ya. Kalau bunga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalau misalnya bunga terdapat 9 bunga, sedangkan kalau pita itu tadi cuma 8 ya, karena di antaranya itu yang pertama, yang terakhir itu adalah 4, 4 dikalikan 2 adalah 8, sehingga pitanya 8. Sehingga dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa bungalah yang lebih besar jumlahnya daripada pita. Gitu ya teman-teman ya, satu lebih banyak. Yaitu 9 ke 8 ke 9 itu satu ya, selisihnya ya. Gitu ya. Jadi kalau Rizky sama Raka bertemu soal seperti ini, misalnya ada di antara ini, yang pertama teman-teman wajib lakukan adalah menggambarnya di coret-coretan gitu ya, di perumpamaan dulu. Kalau sudah, perhatikan baik-baik, ingat baik-baik kalau di antara yang pertama itu dia pasti lebih kecil dulu ya. Misalnya yang tadi anggrek itu kan lonceng itu di antara anggrek cuman ada dua ya, teman-teman ya, lebih kecil daripada anggrek. Anggrek tadi itu tiga. Lalu di antaranya ini kalau mau tahu di antaranya lagi dikalikan dua aja. Berarti untuk anyelir kita kali dari lonceng itu tadi dua, dua dikali dua adalah empat. Setelah anyelir tadi ada bunga satu lagi ya. Kalau udah ada empat, lalu di bunga satu lagi ini di antaranya lagi. Berarti dikalikan dua lagi. Empat dikali dua adalah 8. Pita bukan bunga ya yang terakhir ya. Gitu ya kalau bertemu soal seperti itu. Nah kita lanjut lagi nomor 6, nomor 5 teman-teman. Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Ini yang kemarin nih, teman-teman. Semoga masih ingat ya. Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Secara keseluruhan, jumlah mobil Budi dan Dimas adalah 7. Lebih banyak dari jumlah mobil Dimas. Berapa banyak mobil yang dimiliki Dimas? Ada yang tahu jawabannya? Berarti yang ditanya ini mobilnya Dimas aja ya. Ini gampang loh, teman-teman. 12. Oke, kalau Raka 12. Kalau Rizky? Kalau Dimas lebih sedikit loh daripada punya Budi. Oh, Oke, kalau Rizky 2 ya. Sabar, Miss. Belum. Dimas 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Mobil Budi dan Dimas adalah 7. Ada yang bisa jawab? Kayaknya 12 deh, Miss. Oke, kalau Rizky 12 ya. Kalau Raka tadi 15 ya. Kayak kita breakdown 12, teman-teman. Miss. Berapa? 12 juga? Oh iya, Iya, sorry. tadi 12, bukan 12 ya. 15. Oke, sorry ya, tadi misalnya salah. Nih, sekarang kita coba lihat untuk menyelesaikan, Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan diagram.
Diagram segmen itu yang seperti garis-garis tuh di minggu lalu ya teman-teman ya. Nah, untuk perumpamaan, Dimas ini dia 5 lebih sedikit mobilnya daripada punya Budi. Jadi Dimas di sini titik-titik. Karena di sini adalah yang lebih sedikit. Dimas punyanya yang ini, yang fixnya yang ini ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita lihat, mari kita tunjukkan pada diagram kondisi kedua. Budi ini dan juga Dimas kalau di total jumlahnya adalah 7. Sehingga yang warna hijau ini adalah 7 ya teman-teman ya. Nih, mari kita tunjukkan nih. Oke, kayak gini. Oh, sorry, sorry. Bukan Budi yang itu ya teman-teman ya. Kalau Dimas sama Budi itu berarti kalau di jumlah 7. Kayak gini nih teman-teman. Dimas dan Budi adalah 7. Lalu sekarang kita mau tahu jika Budi dan juga jika Dimas ya bukan Iqbal ya teman-teman ya. Jika Dimas dan Budi bersama-sama mempunyai 7 mobil lebih banyak daripada Dimas, maka berapa banyak mobil yang dimiliki Budi? Oke, nah di sini tadi Budi memiliki 7 mobil ya teman-teman ya. Apa yang diketahui tentang mobil Dimas? Mobil Dimas ini lebih sedikit 5 ya daripada mobilnya Budi. Sehingga mobil Dimas adalah 7 dikurang dengan 5. Berapa teman-teman? 72. 2. Mobilnya Dimas adalah 2. Gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ini easy ya. Sebenarnya soalnya ini easy. Tapi memang soalnya ini dibikin rumit ya. Sehingga teman-teman harus menggambar. Tapi ternyata jawabannya adalah 2 ya. Kayak pengurangan aja. 7 dikurang 5 adalah 2. Gitu. Oke. Yuk semangat teman-teman. Nomor 6 ya. Tinggal beberapa soal lagi nih. Nih, kita baca nomor 6. 4 tahun yang lalu, Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatimah sekarang. Oke, tentu saja ya. Nah, dalam 2 tahun, jumlah usia Fatimah dan Cindy menjadi 18 tahun. Berapa usia Cindy sekarang? Ini yang diketahui adalah 4 tahun yang lalu dan juga 2 tahun yang mendatang ya, teman-teman ya. Kalau bertemu soal seperti ini, berarti yang waktu itu ya teman-teman ya, kita bisa lihat. Kalau kita bandingkan, apakah 4 tahun yang lalu Fatima lebih muda dari sekarang? Ya, Fatima lebih muda dari sekarang 4 tahun. Berapa tahun lebih muda Fatima 4 tahun yang lalu? Fatima juga tentu saja 4 tahun lebih muda daripada sekarang. Ya, teman-teman ya. Apakah 4 tahun yang lalu Cindy lebih muda dari Fatima sekarang? Iya, 4 tahun yang lalu Cindy lebih muda dari Fatima. Padahal dia sama ya, tapi kan yang di sini yang ditanya adalah 4 tahun yang lalu Cindy lebih muda dari Fatima sekarang. Iya, tentu saja 4 tahun yang lalu Cindy akan lebih muda daripada Fatima umurnya yang sekarang. Berapa tahun lebih muda Cindy 4 tahun yang lalu daripada Fatima yang sekarang? Berarti kalau 4 tahun yang lalu pasti 4 tahun lebih muda ya teman-teman ya. Nah, kita baca lagi. Ternyata 4 tahun yang lalu, Cindy dan Fatima keduanya 4 tahun lebih muda dari Fatima yang sekarang. Artinya, Fatima dan Cindy seumuran. Dan sekarang mereka berusia yang sama. Berapa tahun lebih tua Fatima dalam 2 tahun? Dalam 2 tahun Fatima akan 2 tahun lebih muda dari sekarang. Cindy juga sama ya teman-teman. Cindy juga akan 2 tahun lebih tua daripada umurnya yang sekarang. Berapa tahun usia Fatima Cindy bersama dalam 2 tahun mendatang? Nah, ini yang kita ketahui ya. Untuk bersama-sama, untuk mengetahui ya mereka itu bersama-sama dalam 2 tahun mendatang itu kita tambahkan 2 tahun ditambah dengan 2 tahun berarti 4 tahun lebih tua dari usia yang sekarang. Berapa tahun Fatima dan Cindy akan bersama dalam 2 tahun? Usianya sama dalam 2 tahun ya maksudnya ini ya teman-teman ya. Tinggal kita tambahkan. Bersama, kalau usia bersama itu adalah 18 tahun, kalau usianya sekarang berapa nih? Oke, tinggal kita tambahkan 18 dikurang dengan 4, hasilnya adalah 14 tahun. Jadi, usia mereka adalah 14 tahun ya. Nah, untuk berdua nih, untuk Cindy dan juga Fatima. Tapi di sini kan yang ditanya adalah Cindy, sehingga kita bisa dibagikan 2 aja, masing-masing adalah 7. Karena 7 ditambahkan 7 sama dengan 14. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau bertemu soal tentang usia,
seperti ini, teman-teman jangan mudah terkecoh ya. Kalau misalnya ditanya misalnya tadi ya, 4 tahun yang lalu apakah Fatima lebih muda daripada Cindy yang umurnya sekarang? Tentu aja dia lebih muda ya teman-teman, karena kan 4 tahun yang lalu. Dan dibandinginnya sama umurnya yang sekarang gitu. Jadi pasti dia akan 4 tahun lebih muda. Begitu juga kalau lebih tua ya teman-teman ya, daripada sekarang kalau dibandingin, ya tentu saja nanti dia akan lebih tua karena dibandingkan dengan umurnya yang sekarang. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sedikit lagi nih teman-teman. Lanjut ya di tugas nomor 4. Nomor 7. Potong gambar menjadi 4 bagian yang sama besarnya dengan memotong sepanjang garis yang sudah ada. Temukan semua cara berbeda untuk melakukan potongan seperti gambar di sebelah. Nih, kalau bertemu soal seperti ini kayak gini ya teman-teman ya. Oke, berapa banyak kotak pada gambar yang diberikan? Untuk gambar yang diberikan kita hitung dulu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 10 tambah 16. 16 ya jawabannya ya. Ada 16 kotak. Berapa banyak bagian yang sama harus dipotong? Tapi di sini dipotongnya harus 4 bagian yang sama. Oke, kalau bertemu soal seperti ini, teman-teman bisa gambar dulu soalnya. Lalu di sini kita bisa bagikan ya, teman-teman ya, karena di sini ada 16 kotak dan ada 4 bagian. Sehingga kalau kita bagi 16 kotak dibagi 4 ada 4 bagian ya. 4 sel nih yang identik yang harus ada. Karena bagian yang terdiri dari 4 kotak, kita akan memotongnya menjadi bentuk tetromino. Tetromino itu seperti ini ya teman-teman ya. Dia itu ada 4 sisi. Kayak gini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Namun posisinya ini beda-beda gitu. Nah, nanti bentuk tetromino ini kita akan umpamakan ya, teman-teman ya, pada gambar yang ada di atas. Oke, kita mulai. Dari tetromino yang pertama, apakah mungkin untuk memotong gambar menjadi bagian seperti itu? Kalau kita isikan dengan warna gitu ya, teman-teman ya. Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak bisa ya. Karena di sini yang bisa 4 itu hanya ada 2 bagian, sedangkan yang lainnya itu beda 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 gambar ya teman-teman ya, beda bentuk ya. Jadi untuk tetromino yang pertama dia tidak bisa karena kalau diperumpamakan akan seperti ini, gitu. Karena kan kita mau semuanya terisi dengan bentuk yang sama. Untuk tetromino yang ini nggak bisa berarti yang pertama ya teman-teman ya. Kalau untuk tetromino yang kedua kita lihat apakah bisa. Kita lihat-lihat ya, kita cek-cek ya kalau seperti ini. Nih, lalu ini, lalu ini, lalu ini. Oke, tetromino yang kedua kayaknya bisa ya teman-teman ya. Tuh, ternyata bisa nih untuk tetromino yang kedua. Berarti tetromino ini diambil ya teman-teman ya, kita cek. Lalu untuk tetromino yang ketiga, kira-kira bisakah seperti ini? Kita cek. Kalau yang seperti ini berarti gambarnya adalah 2 dan 4 ya. 2, 4. Lalu 2, 4 gitu ya. Nah, kita cek dulu. Kayaknya kalau kayak gini, kalau kita balik-balik gitu ya, kayak lagi main puzzle, teman-teman. Kayaknya sih bisa ya. Nih, karena kalau teman-teman lihat nih dari POV yang jauh, dia itu bisa nih. Kalau misalnya kita bagi, kita isikan dengan bentuk yang sama. Oh, oke, benar ya. Kayak gini ya, teman-teman ya. Untuk tetromino yang ketiga bisa kita ambil. Lalu untuk tetromino yang berikutnya, kita lihat kayaknya nggak bisa ya. Karena bisanya cuma satu tuh tetromino yang keempat. Benar ya, kayak yang tadi di fill ya. Lalu yang ini tetromino yang terakhir, dia bisa. Nanti akan seperti ini. Sehingga solusinya hanya 3 nih teman-teman. Tetromino yang kita ambil hanya 3. Yang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini, dan bentuknya seperti ini. Pokoknya kalau teman-teman bertemu soal seperti ini, yang soal gambar berarti ya teman-teman ya, gambar berupa bagian dan dia itu harus eh, potongannya itu harus sama sesuai dengan gambar yang disampaikan. Berarti teman-teman wajib menggambar atau mengumpamakan tetromino yang tadi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu cara untuk mengerjakan nomor yang nomor 7. Oke, kita ke nomor 8 ya teman-teman ya.
Ahmad memiliki setumpuk kertas. Dia meletakkan kertas-kertas secara berurutan satu persatu di lantai. Setiap empat lembar kertas, Ahmad menggambar pesawat terbang. Krista, adik perempuan Ahmad, memiliki kertas itu dan menggambar matahari di lembar ketiga. Jika ibu mereka mengumpulkan 20 lembar kertas dari lantai pada malam hari, berapa banyak pesawat dan ada berapa banyak matahari yang dia lihat? Nah, kali ini gampang. Yuk, Missnya mau Raka sama Rizky coba kerjakan ya nomor 8 ini ya. Menurut teman-teman gimana nih? Silakan. Di sini ada 20 lembar kertas yang berantakan. Lalu di setiap 4 lembar itu ada gambar pesawat. Sedangkan di setiap lembar ketiga dia itu ada gambar matahari. Berarti masing-masingnya ada berapa banyak nih yang dilihat oleh ibu gitu ya. Yuk silakan coba kalau Rizky sama Kertas Raka kosongnya mau coba juga dulu. dihitung. Kenapa Raka? Kertas kosongnya juga dihitung juga. Ini kan ada yang kertas Heeh. kosong juga Nah, beberapa. kertas kosongnya itu sudah menjadi satu bagian menjadi 20 lembar. Jadi itu acak Raka. 20 lembar itu ada kertas kosong, ada pesawat, ada matahari. Tapi kalau pesawat di 4 lembar kertas, sedangkan matahari itu di 3 lembar kertas. Dia udah urut gitu ya. Kira-kira berapa nih hasilnya? Kalau seperti ini tipsnya ya, yang pertama, teman-teman ketik dulu atau tulis dulu di coret-coretan angka 1 sampai angka 20. Kita baru nanti kelipatannya ini ya, kelipatan empatnya itu kamu tandai. Kalau kelipatan 4 berarti pesawat, kalau kelipatan 3 berarti dia adalah matahari. Seperti itu ya tipsnya ya. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Silakan. eh Miss, Mm-mm. yang buat matahari Iya, 5, oke. Untuk pesawat? pesawat juga 5. Oke, kalau Rizky berarti 55 ya. Kalau Raka, Ya. udah ketemu jawabannya? Terima kasih Rizky. Belum. Belum, oke boleh. Coba dulu ya, Missnya beri waktu dulu ya. Oh, bingung, Miss. Bingung, oke, nggak apa-apa. Kita breakdown ya, kita coba sama-sama ya. Kalau Rizky tadi 55 ya Rizky ya. Yes. Oke, kita lihat. Di sini, kalau bertemu soal seperti ini, nanti teman-teman bisa menuliskan angka 1 sampai angka 20. Lalu, yang tadi kita tahu bahwa untuk yang menggambar pesawat terbang itu adalah di kelipatan 4. Kelipatan 4 itu ada yang mana nih? Kelipatan 4 itu ada apa aja? Yaitu kelipatan 4 adalah 4, angka 8, angka 12, angka 16, dan angka 20. Sehingga kita bisa tahu bahwa jumlah dari pesawat ada 5 angka. Betul ya Rizky ya? Tadi jawabannya yang pertama ya. Nah itu adalah 5 pesawat terbang yang dilihat ibu. Sekarang
untuk matahari itu ada di kelipatan 3, teman-teman. Nah, kalau kelipatan 3 itu berarti dari angka 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Sehingga ibu bisa mengetahui ada 6 ya, ada 6 gambar matahari di setiap lembar. Rizky sedikit lagi ya, sedikit lagi jawabannya benar nih. Tapi kalau di kelipatan 3 ternyata ada 6 angka ya yang ditandai. Good job, so far tadi udah betul. Seperti itu ya teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini, boleh ditulis dulu 1 sampai 20, lalu teman-teman bisa tentukan kelipatan mana nih kira-kira yang harus diketahui jumlahnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini terakhir nih kayaknya tugas nomor 9 teman-teman ya. Yuk tetap semangat. Tugas nomor 9, cari tahu aturan apa yang digunakan untuk mengisi tabel di bawah ini. Setelah menemukan aturannya, lanjutkan mengisi tabel sampai selesai. Tulis bilangannya di semua kotak yang masih kosong. Oke, ini seperti kotak ajaib kemarin ya, teman-teman ya. Menurut teman-teman ini seperti apa? Coba boleh dikerjakan dulu, Miss-nya beri waktu ya. Coba boleh dikerjakan dulu, Miss-nya beri waktu. Dicek-cek dulu teman-teman, kira-kira apa nih? Kira-kira gimana nih? Habis dari yang kayak kata ajaibnya. Iya, kayak kotak ajaib ya. Coba perhatikan. Yang diketahui, biasanya angka-angka yang di kotak ajaib itu adalah clue-nya ya, teman-teman, kisi-kisinya ya. Ada yang udah ketemu? Gimana nih caranya? Nah, ini biasanya jadi soal nih, teman-teman. Kalau yang biru gini dia jadi soal ya. Kalau ini adalah clue-nya nih. Ini adalah jawaban yang teman-teman bisa taruh. Oke, Miss-nya kasih clue 1 ya, teman-teman ya. Gini, 6 ditambah 4 berapa, teman-teman? 10. 10. 10. Biar jadi 5, berarti 10 dikurang berapa nih supaya jadi 5? 5. 5, betul. Nah, sekarang kita cek yang ini. 8 ditambah 9 berapa, teman-teman? 7, 17. 17. Di sini yang diketahui 12. Berarti 17 dikurang berapa supaya hasilnya 12? Dikurang 3, 4, 5. 5. 5. Dikurangi 5. 5. Nah, tuh clue-nya udah kelihatan tuh teman-teman. Jadi caranya adalah kita tambahkan dulu, lalu dikurang 5. 5. Tambahkannya itu di penyilangan ya teman-teman ya, seperti ini. 3 ditambah 4, 4 ditambah 3 adalah 7, 4 ditambah 3 adalah 7, dikurang 5 berarti dia hasilnya 2. 2, gitu ya. 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11 dikurang 5 sama dengan an? Hah? 11 kurang 5 adalah an? 11 kurang 5. 6 ya teman-teman ya. Nih, good. Kayak gini teman-teman. Langsung ya. Dikurang 5 ternyata ya. 3 ditambah 4 adalah 7, 7 kurang 5 adalah 2. Oke. 8 dikurang 3 adalah 8 ditambah 3 adalah 11, 11 dikurang 5 adalah 6 ya teman-teman ya, 6. Oke. Yang tadi ini udah ya teman-teman ya. Sekarang gini, 8 ditambah 6 berapa teman-teman? 8 tambah 6 adalah Apa tambah 6? 14. 14. 14 dikurang 5, Kurang 5. 9. 9. Oke, sekarang 6 tambah 12. 8.
18. 18 dikurang 5. 3. 13. Tiga. Betul, pintar. Gitu ya caranya ya, teman-teman ya. Tinggal kerjakan. 4 tambah 9. 13. 13 kurang 5. 8. Oke. 12 tambah 9 terakhir. 12 tambah 9. 2 sah. 22. Hah? 1. 22. 21. 21 dikurang 5. 21 kurang 11. 5. Berapa? 16. 16. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bertemu soal seperti ini, kotak ajaib yang hanya seperti ini ya yang diketahui ya teman-teman ya. Yang menjadi clue itu biasanya adalah jawabannya. Lalu kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa silangkan gitu ya. Bisa dicoba-coba aja, bisa disilang seperti ini, atau misalnya silang seperti ini, itu beda-beda. Tergantung soalnya. Itu yang terpenting. Yang pertama kali teman-teman harus perhatikan adalah clue dari hasil yang sudah muncul. Biasanya dia akan menjadi clue dari apa yang akan kita bisa hitung. Gitu ya. Oke teman-teman, yeay kita udah selesai ya. Selamat kepada para pemenang Olimpiade Tim. Jadi itu sekalian kita mengulas ya materi-materi yang kita pelajari sebelumnya. Oke, kita mau meringkas dulu, kita mengulas dulu teman-teman. Hari ini kita mempelajari apa saja nih Raka sama Rizky. Yang pertama apa tuh tadi? Tadi apa ya namanya? Aku lupa yang sebelumnya mirip kayak kota ajaib tadi. Oke, apa tuh yang sebelum kotak ajaib? Apa ya? Sebelum kompetisi Olimpiade tadi ada perhitungan lisan juga ya teman-teman ya. Ada perhitungan lisan. Lalu kita mengulas tentang digit bilangan asli ya. Lalu kita juga mempelajari, mengulas tentang di antara potongan bagian ya teman-teman ya. Kotak ajaib. Lalu tadi sebelum kotak ajaib apa ya? Misalnya juga jadi lupa. Sebelum kotak ajaib tadi apa sih teman-teman? Oh, yang ini ya, kelipatan ya. Kelipatan. Dan masih banyak lagi. Ya, sekarang misalnya mau tanya, teman-teman, hari ini teman-teman ada menemukan kesulitan nggak dalam belajar? Yang kayak kotak ajaib itu. Yang kotak ajaib ya? Oke, nggak apa-apa. Karena mungkin Rizky baru pertama kali nih bertemu soal kotak ajaib yang modelnya kayak gitu tuh ya Rizky ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Amis, aku Oke. juga. Raka juga ya. Raka baru pertama kali ya ketemu kotak aja yang seperti itu. Lagi-lagi Missnya ingatkan, kita lagi melatih logika kita ya. Jadi nggak apa-apa. Makin banyak soal yang kita pelajari, nanti makin teman-teman paham maksud dari soalnya dan teman-teman akan hafal ya. Misalnya ketemu tipe soal seperti ini, oh ini mah yang kita pelajari di kelas nih. Oke, nanti tinggal ngerjain. Gitu ya. Ada lagi yang sulit teman-teman? Rizky dan juga Raka? Selain kotak ajaib? Udah sih udah aja. Itu ya. Oke, kalau Rizky? Nggak ada juga. Udah juga ya. Oke, baru kotak ajaib. Oke. Lalu menurut teman-teman yang paling seru tadi materinya yang mana teman-teman? Ya, Ah, yang balok-balok tadi yang kayak apa ya? Yang balok, yang bagian? potong-potongan. Oh, Eh, potongan. aku Mm-mm. kalau aku yang pesawat tadi, yang pesawat sama matahari. Wah, kelipatan ya. Rizky paling suka yang kelipatan tadi. Good job. Kalau Raka paling suka bagian mana Raka? Yang balok-balok yang ada balok 4 tadi sebelum. Oh, betul. Yang balok yang harus sama. Itu ya, sama ukurannya ya Raka ya. Iya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya sudah mengikuti kelasnya hari ini dengan baik dan juga sangat kondusif. Teman-teman juga diajak diskusinya juga enak banget nih sekarang progresnya menaik ya teman-teman ya. Kalau di awal kayaknya misalnya kayak lagi ngomong sendiri gitu ya. Tapi sekarang Raka sama Rizky hebat-hebat sekali nih karena memang saat momen diskusi itu teman-teman udah bisa mulai coba ya, coba untuk mengerjakan juga itu hebat sekali yang artinya itu menunjukkan bahwa adanya progres yang baik di dalam kelas ya, teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Missnya tutup kelasnya? Miss, tapi ini bukan Miss tahu aespa nggak?
Apa tuh? K-pop. Di Oh, salah satu iya. member aespa itu Heeh. ada satu yang mirip sama Miss, tapi Oh ya? sekilas mirip sama Miss, namanya Winter. Coba Oh cari iya? Winter Aduh, aespa. Missy jadi penasaran. Jauh banget kali Rizky. Aduh. Enggak kok, sekilas mirip Miss. Sekilas aja ya. Siapa namanya Winter? Aespa ya? Winter. Winter Aespa. Oke, makasih ya infonya ya. Eh, Mesti jadi kepedean nih. Oke, kalau Raka dan Rizky, kalau Rizky Missnya ingatnya nih, kayak adik Missnya yang lagi di pondok nih, mirip banget kayak Rizky. Jadi kalau Missnya lagi belajar, ngeliat Rizky, lagi kayak ngajarin adiknya Missnya. Kalau Raka mirip adik sepupunya Missnya. Kayak kita lagi ini ya, kayak lagi reunian nih, jadinya kalau lagi kelas gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup kelasnya? nggak ada. Dah. Oke deh kalau gitu, itu dia kelas kita hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kelasnya dengan baik dan juga semangat ya teman-teman. Kita foto dulu yuk sebelum kita tutup kelasnya. Raka boleh sambil ada di kamera. Oke, wah Raka potong rambut ya. Iya. Keren, jadi makin rapi tuh. Oke, Rizky juga tuh kayaknya agak dipotong sedikit ya. Karena besok mau sekolah jangan-jangan nih ya. Jadi dirapin Ya, dulu ya selamat dulu. rambutnya ya. Oke deh, kalau gitu kita foto ya. Teman-teman bisa berpose. 3, 2, 1. Oke deh teman-teman, itu dia kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. See you next week. Selamat kembali ke sekolah teman-teman. Selamat istirahat. Oh iya, Miss. Bye Bye-bye. Makasih ya, bye. Miss. Terima Sama-sama. kasih.